Nama saya Diana Putri Lestari, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, KKN IKDR kelompok 139 IAIN Kudus 2020. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang komunikasi dan perilaku konsumen. Nah, pasti dalam setiap pemasaran itu tidak terlepas dari komunikasi, karena setiap bidang kehidupan manusia itu salah satunya adalah pemasaran. Nah, dalam bidang pemasaran ini komunikasi itu digunakan hal yang paling penting, karena untuk menyimpan pesan atau menyampaikan informasi baik secara langsung maupun dari media, melalui iklan, melalui brosur dan lain-lain. Karena pemasaran kepada konsumen, nah proses komunikasi inilah yang dinamakan dengan komunikasi pemasaran maupun perilaku konsumen. Nah, jadi dapat diartikan bahwa komunikasi dalam perilaku konsumen maupun dalam pemasaran itu merupakan proses transmisi informasi atau pemasaran kepada konsumen melalui media cetak maupun melalui media internet, media cetak dan media yang lainnya. Nah, selanjutnya di dalam komunikasi dan perilaku konsumen maupun pemasaran itu kan ada berbagai pilar. Yang pertama yaitu cara membangun komunikasi yang efektif. Nah, bagi teman-teman semua di sini saya akan memberikan sedikit tips, yaitu ada 10 cara membangun komunikasi yang baik. Yang pertama yaitu berikan kesan pertama yang bagus bagi pelanggan. Jadi kita sebagai penjual itu harus memberikan kesan yang baik kepada pelanggan supaya nanti pelanggan itu bisa balik lagi ke toko kita. Yang kedua yaitu pergunakanlah kalimat yang singkat namun bisa dimengerti. Jadi kita sebagai penjual dalam menjual produk kita itu tidak boleh bertele-tele. Jadi kita langsung saja memberikan seperti apa manfaat dari produk kita, terus keuntungan jika membeli produk kita itu apa saja, intinya yang bagus-bagus tentang produk kita, dan itu harus dijelaskan secara singkat dan padat. Yang selanjutnya yaitu berikan senyuman. Nah, kita sebagai penjual harus merendah dan harus memberikan senyuman, karena nanti jika kita saja sebagai penjual itu bersikap kayak nggak suka senyum, suka cemberut, nah pasti para pembeli ataupun konsumen tidak akan melirik sedikit pun atau membeli produk dari kita, karena penjualnya saja sudah gitu, pasti kan kesannya nggak enak. Nah, selanjutnya yaitu berikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, jika seorang pelanggan maupun konsumen membutuhkan bantuan, jika ingin membeli barang tetapi dia tidak mengerti, kan bisa tanya dulu, Mbak, kebutuhannya apa, yang mau dibeli apa, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya gunakan selalu kalimat yang positif. Kita sebagai penjual tidak istilahnya itu apa ya, jangan memberikan kalimat yang kasar ataupun kalimat yang tidak enak didengar. Jadi kita harus lembut, halus, dan memberikan kalimat yang bagus-bagus untuk para pelanggan. Nah, selanjutnya tawarkan produk lain. Nah, kadang kan ada konsumen ataupun pelanggan itu membeli, misalnya ingin membeli baju yang model A, tetapi yang model A itu sudah habis, dan misalnya ada lagi yang model B. Maka kita sebagai penjual harus ngomong ke konsumen bahwa, Mbak, ini ada model lain, bisa dicoba terlebih dahulu, ataupun misalnya membeli produk makanan bisa seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bersikap sopan. Kembali lagi ke tadi, kita harus bisa bersikap sopan kepada penjual. Kita harus bisa bersikap sopan kepada si pembeli maupun konsumen, karena mereka adalah raja. Yang selanjutnya yaitu bersikap tulus. Nah, jadi kita berjualan itu harus tulus dan ikhlas, karena kalau tidak itu akan mempersulit jualan kita. Nah, selanjutnya yaitu jaga emosi. Sama seperti bersikap sopan, kita sebagai penjual itu tidak boleh ngomong kasar ataupun ngomong kata-kata yang tidak pantas. Selanjutnya yang terakhir yaitu berikan bonus dan diskon. Jika toko kita itu bisa dinego, nah maka kita bisa memberikan nego. Tapi jika toko kita itu barangnya itu
harganya sudah harga pas, maka kita bisa memberikan diskon ataupun bonus. Misalnya jika pembelian 3 item langsung, maka akan dapat potongan 5.000. Nah, seperti itu. Dan kita juga biasanya di waktu-waktu tertentu itu tuh pasti dalam sebuah toko ataupun apapun itu pasti akan mengadakan diskon ataupun bonus. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periklanan. Nah, tanpa iklan, produsen dan distributor itu tuh tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, di sisi lain, para konsumen ataupun pelanggan itu juga tidak akan mendapatkan informasi dari produk-produk yang ada di pasaran. Nah, jika hal itu terjadi pada saat ini, maka perusahaan akan semakin melemah. Dan jika perusahaan itu tidak mau melemah, maka perusahaan harus melakukan iklan secara terus-menerus dan berlangsung. Nah, karena iklan sendiri itu dapat berisi informasi mengenai tentang produk-produk kita, apa manfaat dari produk kita, apa aja bagusnya produk kita. Jadi secara langsung konsumen maupun pembeli itu tuh bisa langsung tahu apa manfaat dari produk kita dari iklan yang ada. Nah, pada saat ini iklan itu sudah seperti di televisi dalam bentuk brosur ataupun dalam bentuk pamflet. Tapi yang paling efektif menurut saya yaitu iklan di TV, karena kalau di brosur itu kan biasanya orang kayak seperti bodo amat, tapi kalau di TV itu kan mereka pasti nonton TV, karena setiap pada acara TV kan pasti ada iklannya. Nah, menurut saya yang paling efektif yaitu iklan di TV. Tapi untuk sekarang iklan juga sudah merambah dunia YouTube, karena dari penghasilan YouTuber itu juga berasal dari iklan. Tadi yang saya sudah jelaskan tentang periklanan. Nah, selain itu media evaluasi itu juga cukup penting, yaitu seperti media evaluasi berbasis promosi, media evaluasi berbasis pengaruh, dan media evaluasi berbasis metodologi. Karena untuk sebagai dasar ataupun nilai dan pernyataan seperti untuk tujuan promosi dan lain-lain. Karena dalam suatu perilaku konsumen, promosi ataupun periklanan itu tuh sangat penting untuk konsumen, karena dengan itu konsumen itu akan tahu apa sih manfaat dari produk yang mau kita beli, terus juga apa keuntungan dari produk apa saja yang akan kita beli. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang agar komunikasi itu bisa dapat berjalan dengan secara efektif, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu respect. Nah, respect itu berarti rasa hormat dan rasa menghargai. Jadi kita sebagai konsumen maupun kita sebagai sang penjual, kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Misalnya kita sebagai penjual juga tidak boleh seenaknya kepada konsumen, dan sedangkan konsumen mentang-mentang dia yang membeli, dia sebagai raja, dia juga tidak boleh bersikap seenaknya sendiri terhadap si penjual. Yang kedua yaitu empati. Empati yaitu kemampuan menempatkan diri kita sebagai penjual ataupun kita juga sebagai konsumen, kita juga harus bisa menempatkan diri kita di mana. Semisal kita sebagai konsumen, kita ingin membeli barang-barang yang branded, yang bagus, tapi kita perginya ke pasar, maka kita salah, maka di sana tidak akan bisa menempatkan diri kita. Dan kembali lagi kepada konsumen, kita juga harus bisa menempatkan diri kita itu misal dengan penghasilan menengah ke bawah, maka kita juga bisa menempatkan diri kita harus berbelanja di mana. Sedangkan jika penghasilan kita itu menengah ke atas, maka kita juga bisa kita harus memilih tempat yang baik untuk kita berbelanja. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu audible. Nah, jika empati itu kan bisa menempatkan diri kita, maka audible itu apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, kita sebagai sang penjual maupun konsumen juga misalnya ada unek-unek, kita juga harus bisa menyampaikan dengan baik karena agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu aclarity. Nah,
kelari itu kejelasan dari pesan itu sendiri. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal yang 10 cara efektif itu kan kita tidak boleh bertele-tele ya dalam berjualan ataupun dalam membeli. Jadi kita harus pada intinya, kalau nego itu boleh, tapi kalau intinya kita bertele-tele tapi tidak membeli, itu kan kasihan sang penjualnya. Jadi kita juga sebagai penjual dan kita juga sebagai konsumen itu harus memiliki tata tertib tersendiri, harus memiliki kesopanan, harus memiliki semuanya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.